Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siswa dan siswi baik kelas 10, kelas 11, baik IPA maupun IPS yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, diberikan hidayah serta semangat untuk terus belajar di ruang rubrik kita di pembelajaran kita secara online ya pendidikan agama Islam. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab ketiga mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu iman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kalau kita ditanya oleh orang tua kita, oleh saudara kita, sahabat-sahabat kita, ya, berapakah rukun iman itu? Ya, pasti kita akan menjawab, ada berapa rukun iman? Ada? Nah, pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita beriman kepada Rasul Allah. Kemudian kita beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Kita akan mencoba bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum beranjak kepada kitab-kitab Allah, tentu kalimat iman, definisi iman, kita harus terlebih dahulu memahami apa sih iman itu menurut terminologi, ya. Menurut pengertian dari iman itu apa, ya. Iman dalam penjelasan para alimil ulama mendefinisikan tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul arkan. Iman itu meyakini, iman itu percaya, iman itu mengikat hati seseorang. Iman itu menguatkan keyakinan dalam hati seseorang kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ketika sudah dia percaya bahwasannya seluruh alam semesta ini ada yang menciptakan. Dia meyakini semua alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setelah kita beriman, kewajiban kita wa iqraru bil lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa amalul arkan, ketika kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dalam hati kita bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan cara apa? Wa amalul arkan, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita seorang beriman, yaitu menunaikan salat 5 waktu. Ketika salat 5 waktu ini merupakan kewajiban haknya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan wa amalul arkan. Ya, perbuatan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku Islam tapi nggak pernah sholat. Ngaku Islam, KTP-nya Islam tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Kemudian sedekah nggak dikerjakan, berbuat baik boro-boro, ya. Masa iya kita disebut orang-orang beriman? Orang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah itu merupakan kewajiban seorang beriman. Dia meyakini dia sudah beriman, dia meyakini hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Dia harus menunaikan wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya.
Di dalam Quran surah Al-Baqarah sudah jelas ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minu, orang-orang beriman. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah bil ghaib, dia percaya hal-hal yang ghaib. Ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu hal yang ghaib. Kita percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu hal yang ghaib. Ya, kemudian kita percaya kepada hari kiamat itu hal yang gaib yang belum terjadi, pasti nanti suatu saat nanti terjadi. Qada dan qadar, qada baiknya, kemudian peristiwa keburukan itu kita percaya ada sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti ada tanggung jawab seorang kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, menunaikan salat, wa yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah. Dia mendirikan zakat, dia menunaikan zakatnya, memberikan kepada fakir miskin, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lainnya. Itu definisi iman. Yang saat ini kita mencoba untuk mengupas pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh ya pembahasan kita mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian ada landasan dan cara beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, kemudian ada perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, kemudian ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, keterkaitan iman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Semua konsep yang diberikan oleh Al-Quran, digambarkan oleh Al-Quran, baik itu di Al-Quran maupun di hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk mengikutinya. Ya, tadi sudah pengertian beriman kepada Allah menurut percaya kitab firman Allah yang dikukuhkan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab berarti kita percaya kepada kitab-kitab dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Kemudian ada manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab adalah perfirman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan dalam yang dulunya kalau kita berbicara tentang sejarah penulisan Al-Qur'an ya, dari wahyu Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita sudah sampai memegang mushaf Al-Qur'an. Dulunya ya para sahabat ketika mendapatkan wahyu yang Rasul terima itu, Rasul kemudian menyampaikan kepada sahabat, tolong tuliskan. Ya, Rasulullah itu punya sekretaris khusus yaitu Zaid bin Sabit yang menuliskan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, berbentuk lembaran saja. Dulu sebelum kitab berarti suhuf dulu ya. Kemudian beriman kepada kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sebagai apa tujuannya? Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh alam. Ya, petunjuk hidup. Ambillah sebagai pedoman hidup. Ya. Dan ada dalil beriman kepada kitab Allah, dalil yang bersifat umum Quran surah Al-Baqarah ayat 213, kemudian ada dalil yang bersifat khusus perintah beriman kepada kitab Taurat, kemudian kepada kitab Injil, kepada kitab Zabur, kemudian perintah beriman kepada Al-Quran. Semuanya ada dalil-dalil perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai
pendahuluan materi bab ketiga ini. Mudah-mudahan Bapak cukupkan di sini. Nanti insya Allah kita melanjutkan bab ketiga ini, kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang belum Bapak jelaskan.